Shalom, selamat datang dan bergabung di program Kamu Bisa. Bersama saya, Pastor Budianto Tan. Masa-masa ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kapan akan berakhirnya pandemi ini. Namun, kita harus tetap beriman, terus memperbaharui diri dan sudut pandang agar bisa melewati kondisi-kondisi yang belum pasti saat ini. Dengan kuat secara jasmani maupun rohani di dalam Kristus Yesus. Berbicara iman, ini adalah hal yang sangat menarik. Karena ini adalah hal yang paling dasar, atau yang seringkali saya katakan sebagai pondasi. Nah, sebelum membahasnya lebih jauh, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 20. Saya rasa kamu sudah sangat terbiasa dan familiar dengan ayat ini. Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Di mana kamu berdiri dan berpijak saat ini, tentu adanya pondasi, sehingga kamu dapat berdiri kokoh. Iman adalah dasar yang tidak kelihatan, namun kekuatannya bisa dirasakan menopang di mana kita berdiri. Iman sebesar biji sesawi, misalnya yang sudah kita baca bersama, biji yang kecil hanya sebesar butiran pasir, namun ketika bertumbuh akan menghasilkan pohon yang besar. Balik lagi ke iman. Iman adalah hal yang fundamental bagi orang percaya. Adanya dasar yang kokoh, kamu dapat membangun apapun dengan baik. Ada kisah dalam Alkitab di mana murid-murid Tuhan Yesus banyak diantaranya berprofesi sebagai nelayan, terbiasa dan berpapasan dengan badai. Namun, apa yang terjadi ketika badai besar itu datang? Dengan segala cara mereka berusaha, namun hasilnya sia-sia. Mungkin saat ini kamu sedang mengalami badai yang sama. Tidak bisa menghadapi badai, terombang-ambing dalam ketidakpastian. Iman memang dapat menerobos segala hal yang mustahil menjadi nyata. Tapi iman juga membutuhkan proses dari sebuah ketaatan. Ketika kamu merasa tidak aman, kepahitan dan cobaan datang menghantam, apalagi saat-saat seperti sekarang ini. Ingat, benih iman yang ditaruh kepadamu hanya sebesar biji sesawi. Iblis mungkin tidak dapat menghancurkan benih yang ditaruhkan, tapi si jahat punya segala cara untuk mengalihkan kamu dari benih iman yang ditaruhkan Tuhan kepadamu. Ingat, iblis bekerja keras dan kreatif dalam membuat manusia jatuh, dengan menebarkan kekhawatiran, cobaan, dan ketidaksabaran seperti saat ini, sehingga pikiranmu kacau, seringkali membuat kamu ngawur dalam memahami Tuhan. Seolah-olah Tuhan lepas tangan dari semua persoalan anak-anaknya yang sedang berada di ujung maut. Mari letakkan imanmu. Tuhan tidak pernah cuti bekerja dalam kehidupanmu. Ia senantiasa akan berperang untuk setiap pergumulan kamu. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 14 ayat 14. Imanmu akan membawamu melewati segala sesuatu dengan baik-baik saja. Jangan cepat menyerah. Mari terus berdoa. Jangan terlalu mudah untuk berprasangka. Tapi kerjakanlah iman percayamu kepada Tuhan. Untuk tidak berhenti menyirami imanmu dengan berdoa dan bekerja. Maka ekstranya Tuhan yang akan menambahkannya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 adalah kunci menambahkan imanmu kepada kebajikan, kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, dan yang paling atas adalah kasih. Ayat firman Tuhan banyak membahas tentang iman. Namun sudahkah kamu mengerti bagaimana mengaplikasikan iman dalam kehidupan ini? Situasi seperti sekarang ini di mana segala sesuatu di luar kendali, tapi Tuhan tetap memegang kendali. Iman bukan sekedar teori, tapi bagaimana saat ini dipraktekkan. Menyirami iman sebesar biji sesawimu supaya bertumbuh.
Melatih ujian menjadi berkat yang membawa sukacita. Semua rencana dan setiap tujuan sudah ditetapkan oleh Tuhan dan menjadi kepunyaannya. Semua rencana dan setiap tujuan sudah ditetapkan Tuhan menjadi kepunyaannya dan bukan milik kita. Rencananya memang dinamis terjadi dalam kehidupanmu, melibatkan cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan. Dan inilah proses. Pemenang tidak bisa dimahkotai pemenang tanpa adanya tantangan, bukan? Sayangnya memang di zaman serba modern ini terlalu banyak mengekspos mukjizat-mukjizat, lupa mengekspos siapa pembuat mukjizat. Di zaman sekarang ini juga orang melihat iman kalau ada mukjizat itu tidak salah, tapi tidak juga benar. Sangat disayangkan pula imannya hanya terlihat pada apa yang dapat Tuhan berikan. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan apa-apa, justru mempertanyakan Tuhan dan kecewa. Iman memang sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat berdampak pada sesuatu yang terlihat. Tuhan memang berjanji menyertai kamu senantiasa. Namun, tidak berarti kamu tidak punya tanggung jawab untuk memastikan dirimu tetap bersandar kepadanya. Di era kasih karunia, banyak mendatangkan salah kaprah dalam berpikir bahwa kamu tidak perlu lakukan apa-apa karena Tuhan sudah lakukan untuk kamu. Tunggu, Tuhan bukan pembantu hidupmu, tapi tuan atas kehidupanmu. Ia memang tidak membiarkan kamu melakukan apa yang di luar kesanggupanmu, tapi kamu punya tanggung jawab untuk terus bersandar dan percaya kepadanya. Mari bertanya kepada diri sendiri, kenapa masih ragu, khawatir, dan tidak percaya kepada Tuhan? Apakah kamu saat-saat ini mengalami goncangan yang sangat dahsyat dalam kehidupanmu? Namun belum terjawab doa dan pergumulan kamu. Sudahkah dan masihkah kamu beriman sampai ketidakberdayaanmu? Masihkah mengandalkan Tuhan yang dapat mengatasi segala masalah dan pergumulanmu? Atau sebaliknya mulai enggan untuk berdoa dan berusaha karena tiadanya jawaban? Tuhan sangat memperhatikan kehidupanmu dan pertumbuhanmu, agar buah yang dihasilkan nantinya benar-benar berdampak untuk kehidupan orang percaya, benar-benar berdampak bagi kehidupan orang lain, terutama untuk kemuliaan namanya. Iman yang diibaratkan benih untuk menghasilkan pohon dan buah perlu adanya proses. Jika kamu hanya berhenti pada benih, ogah pada pertumbuhan, maka akan sia-sia. Benihmu perlu dikerjakan. Saat inilah kamu bisa melihat seberapa dahsyat benih yang ditaruhkan kepadamu. Pernahkah kamu berpikir bagaimana kamu hidup hari esok? Apabila hari ini begitu berat dan rumit, lihat, kamu bisa melewatinya, bukan? Di situ kamu dapat melihat dan orang dapat bercerita tentang sejarah kehidupan kamu. Dalam cerita-cerita prosesmu, ada Tuhan yang tidak pernah angkat tangan, malah memberikan pertolongan pada waktunya. Hanya sudahkah kamu menyerahkan seluruh kehidupan kamu ke dalam Dia? Kondisi memang sulit dan menderita, tapi ketika kamu fokus kepada hal yang benar dan tepat, yaitu Tuhan, imanmu akan bertumbuh dan bekerja, akan mengalahkan segala yang menghalangi kamu, termasuk permasalahan kamu. Jadilah orang yang lebih mengandalkan Tuhan melalui imanmu. Imanmu akan menghasilkan pengharapan. Pengharapan akan mengungkap sukacita. Badai pada masa sekarang ini memang sangat memukul kita sebagai manusia. Tapi badai besar ini menunjukkan kedaulatan Tuhan dan keterbatasan manusia. Maka pandanglah Tuhan sebagai sentral kehidupan, dengan memegang teguh akan kebenarannya. Segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi nyata hanya di dalam Dia. Karena Tuhan tidak pernah berdusta atas janji-janjinya. Dengan demikian, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi bagianmu, supaya apapun persoalan, badai maupun tantangan tidak menjadikan kamu mudah goyah. Justru kamu semakin kuat di dalam Tuhan. Kamu bisa. Tuhan Yesus